Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir di tempat ini. Mohon maaf ini sirkulasi cahayanya masih kurang bagus, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita hari ini. Hari ini adalah pertemuan kedua ya. Jadi kalau pertemuan kedua kali ini kita akan membahas masalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kita akan melihat dulu tentang apa namanya, mengapa mata kuliah bahasa Indonesia itu masih terus diajarkan bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Padahal kita sudah ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia ini sudah diajarkan dari TK, dari SD, SMP, bahkan SMA. Bahkan ketika kita dalam berkomunikasi setiap hari, kita masih tetap menggunakan bahasa ini. Jadi teman-teman bisa juga memberikan komentarnya lewat kolom chat untuk alasan-alasannya. Tapi saya akan berikan alasan yang pertama karena memang bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan. Teman-teman harus paham bahwa kita ini adalah negara maritim, dan di mana negara maritim ini adalah negara yang kemudian bisa yang terdiri dari pulau-pulau. Artinya kalau kita berkomunikasi menggunakan bahasa daerah masing-masing, otomatis kita tidak akan sampai pada harapan-harapan kita. Jadi komunikasi itu tidak akan nyambung. Kemudian yang kedua, bahasa ini adalah bahasa resmi negara kita. Kita harus bangga teman-teman karena memang walaupun kita negara maritim, kita memiliki bahasa pemersatu yakni bahasa Indonesia. Yang ketiga, dari menurut amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa untuk menilai rasa nasionalisme dari seseorang, itu dilihat dari kemampuan berbahasanya. Artinya, ketika teman-teman semua tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik, itu perlu dipertanyakan rasa nasionalismenya. Yang berikut adalah mata kuliah ini adalah sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Teman-teman diharapkan mahasiswa teman-teman untuk bagaimana kemudian bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun lawan bicaranya, seperti itu. Nah, selanjutnya, mungkin teman-teman masih ingat USA atau Amerika yang bukan USU ya, not USU, USA not USU. Artinya Amerika ini adalah negara yang disebutkan bahwa mereka adalah adik kuasa. Tapi ketika berbahasa mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini yang patut kita bangga, kenapa ini tetap belajar bahasa Indonesia sampai di perguruan tinggi. Oke, next. Bentar. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di MPK dan amanat Undang-Undang Nomor 12. Kemudian eh kita lewati challenge-nya. Nah, kemudian dari mana ini bahasa Indonesia ini sebenarnya? Nah, dasar bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Ini teman-teman bisa melihat ada situasi orang-orang dulu saat itu di Indonesia, mereka melakukan perdagangan, dan dari sinilah asal muasal bahasa Indonesia itu lahir. Jadi dasarnya adalah bahasa Melayu. Nah, kenapa bahasa Melayu sudah menjadi dasar bahasa Indonesia itu sendiri, teman-teman? Karena pertama, bahasa Melayu ini sudah menjadi lingua franca. Jadi bahasa Melayu yang dimaksud kan adalah bahasa Melayu Riau ya. Jadi bahasa Melayu Riau. Yang pertama, dia karena sudah lingua franca, artinya orang yang di darat, orang yang di lautan, orang yang di udara, em, berdagang itu mereka menggunakan bahasa ini. Bahkan pemerintahan Hindia Belanda saat itu juga menggunakan bahasa Melayu Riau ini sebagai bahasa pemersatu atau bahasa administrasi pemerintahan di saat itu. Kemudian ini merangkup ke kebudayaan, artinya ada orang-orang yang istilahnya, eh, kita bisa melihat riwayat persekutuan tanah Melayu, kemudian sejarah tanah Melayu. Artinya Melayu ini dulunya adalah sesuatu yang lumayan besar ya, bahkan sampai merangkup ke masalah-masalah budaya. Sudah ada beberapa penemuan ditemukan prasasti-prasasti itu dan dia berbahasa Melayu. Kemudian juga ada yang eh, sudah masuk ke kesenian dan lain sebagainya. Jadi itu alasan yang kedua, karena sudah mulai merangkup ke budaya. Yang ketiga adalah suku Sunda, Jawa, Madura dan lain-lain secara sukarela mereka sudah uh, mau menerima bahasa Melayu Riau ini sebagai bahasa pemersatu di saat itu. Jadi sudah tidak ada lagi permasalahan. Kenapa suku Sunda, Jawa, Madura yang disebutkan dan kawan-kawan semua? Karena memang
ini adalah populasi terbesar di Indonesia. Jadi kalau mereka udah sepakat, insya Allah yang lainnya tinggal menyesuaikan karena mereka adalah populasi terbanyak saat itu. Kemudian bahasa Melayu ini ternyata tidak memiliki kasta bahasa. Jadi kalau dalam sistem kasta masyarakat Hindu itu kan mereka mengenal yang namanya Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, dan Paria. Nah, kalau di bahasa Melayu ini tidak menggunakan kasta. Contoh kalau di Gorontalo itu kita mengenal penggunaan ti dan te. Ti ini untuk perempuan, te untuk laki-laki. Tapi tidak bisa ketika seorang gubernur laki-laki kita memanggilnya te gubernur, tidak bisa. Kita harus memanggilnya ti gubernur. Presiden kita misalnya Presiden Joko Widodo. Walaupun dia laki-laki kita harus menyebutnya sebagai ti Presiden Joko Widodo. Kenapa harus ti? Karena ini adalah masyarakat Gorontalo itu begitu menghargai wanita sehingga ketika ada laki-laki yang ikut menjabat menjadi pejabat negara ini atau penentu kebijakan, dia harus disebutkan dengan penggunaan ti dan lain sebagainya. Oke, sampai di situ kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat kolom chat. Tapi tugas mandiri dan teman-teman semua adalah buatlah sebuah video kreatif di aplikasi TikTok yang membahas masalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian kirim link video tersebut ke WhatsApp saya di 082188012847. Berikut video dikirim paling lambat tanggal 10 Februari 2022 pukul 23.59 WIB. Semoga ini bisa dipahami dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.